Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah iya betul, semoga semua teman-teman yang ada di rumah bisa baik-baik aja nih. Jadi di sini kami dari mahasiswa program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Ungaran ingin berbagi sedikit informasi nih terkait dengan obat supaya teman-teman yang ada di rumah bisa produktif walaupun lagi di rumah aja. Ya, benar banget teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai obat thalidomid yang digunakan sebagai obat anti kanker. Pasti beberapa di antara kalian bertanya-tanya, bukannya obat tersebut pernah ditarik? Untuk itu, kami mencoba untuk menguraikan informasi obat thalidomid yang pernah ditarik dan kini dijadikan sebagai obat anti kanker. So, pastikan kalian mendapatkan setiap poin dari apa yang kami sampaikan. Nah, sebelum berlanjut ke penjelasan lebih dalam, yuk kita simak dulu bagaimana sih sejarah dari obat thalidomid ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah dari obat thalidomid ini. Jadi, thalidomid merupakan obat yang pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 1956 dengan nama Contergan yang diindikasikan sebagai obat penenang dan obat mual untuk ibu hamil. Pada tahun 1960-an, mulai muncul kasus-kasus teratogenik akibat dari penggunaan obat ini. Beberapa kasusnya di antara lain, anak yang lahir dalam kondisi tidak memiliki telinga, hipoplasia tangan, cacat tulang paha, malformasi jantung, dan sebagainya. Hampir 10.000 anak di seluruh dunia lahir dengan kelainan akibat dari penggunaan obat ini. Akhirnya, pada tahun 1961, obat ini ditarik dari peredaran. Namun, pada tahun 1998, FDA atau Food and Drug Administration menyetujui kembali penggunaan obat ini untuk pengobatan erythema nodosum leprae dan AIDS yang berkaitan dengan cachexia, obtuse ulcer, kemudian chronic graft versus host disease, dan varian dari solid tumor dan penyakit darah. Pada tahun 1999, melalui studi yang dilakukan oleh Singhal dan kawan-kawan, dia menemukan bahwa thalidomid ini memiliki efek anti-angiogenik sehingga dapat digunakan untuk pengobatan multiple myeloma atau kanker sel plasma. Nah, setelah kita membahas dan mengetahui tentang sejarah dari obat thalidomid ini, sekarang kita akan membahas bagaimana sih farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat ini. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai perjalanan obat di dalam tubuh meliputi proses absorpsi, kemudian ada proses distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Yang pertama yaitu proses absorpsi. Proses absorpsi merupakan proses penyerapan obat pada saluran pencernaan atau organ-organ lainnya hingga menuju ke aliran darah. Nah, pada proses thalidomid ini, dia memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah atau penyerapan obat dan ketersediaan obat di dalam tubuh sangatlah sedikit. Selain itu, obat tersebut membutuhkan waktu sekitar 2,9 sampai 5,7 jam untuk mencapai kadar maksimum di dalam plasma darah atau kadar maksimum untuk menimbulkan efek terapi. Nah, ketika obat tersebut dikonsumsi dengan makanan berlemak tinggi, akan mengganggu penyerapan obat tersebut, sehingga waktu yang dibutuhkan meningkat, namun tidak memengaruhi pada konsentrasi obat yang akan diserap. Oleh karena itu, obat tersebut dianjurkan untuk dikonsumsi minimal 1 jam setelah makan. Nah, obat tersebut juga dikonsumsi sebelum tidur atau pada saat malam hari karena obat tersebut dapat menimbulkan efek sedatif atau dapat menimbulkan rasa kantuk. Nah, selanjutnya ada proses distribusi, di mana proses distribusi merupakan proses transportasi obat bersama dengan aliran darah menuju ke lokasi kerjanya. Nah, selain kita tahu bahwa thalidomid ini dapat terdistribusi melalui plasenta, obat thalidomid ini juga ditemukan di cairan semen. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan cairan tubuh pasien yang mengonsumsi obat tersebut. Jika kalian memang ingin mengontak cairan tubuh pasien tersebut, maka kalian harus menggunakan pelindung seperti sarung tangan. Namun, jika kalian tidak sengaja kontak dengan cairan tubuh pasien tanpa pelindung, kalian bisa langsung mencuci kulit kalian menggunakan air yang mengalir dan juga sabun.
Selanjutnya ada proses metabolisme, di mana proses metabolisme merupakan proses perubahan obat atau biotransformasi obat hingga menjadi bentuk yang tidak aktif, kemudian mudah untuk dieliminasi. Namun ada beberapa obat yang memang harus dimetabolisme terlebih dahulu, baru dia akan menjadi aktif dan bekerja di lokasi kerjanya. Obat thalidomid ini dia bermetabolisme secara spontan di plasma. Namun ada juga yang mengatakan beberapa obat thalidomid dapat bermetabolisme di hati dengan bantuan enzim yaitu CYP450. Sedangkan pada plasma tidak perlu dibantu oleh enzim. Nah, hal ini juga dipaparkan di mana diuji pada larutan dengan pH lebih dari 6 yang mana nanti kondisinya disesuaikan dengan cairan tubuh. Di sana dia akan menghasilkan 3 metabolit. Sedangkan dilakukan juga pengujian koinkubasi pada hati kelinci didapatkan juga atau dihasilkan juga hasil metabolit. Hal ini juga membuktikan bahwa memang dapat secara spontan, secara cepat dimetabolisme di plasma, namun ada beberapa dengan beberapa kondisi dapat dimetabolisme di dalam hati. Nah, yang terakhir yaitu proses eliminasi atau proses keluarnya obat dari dalam tubuh oleh bantuan ginjal melalui urin. Nah, pada proses ini merupakan proses yang paling akhir yaitu obat akan keluar dari dalam tubuh. Nah, obat thalidomid ini didapatkan pada urin dengan clearance 1,5 ml per unit sebesar konsentrasinya yaitu kurang dari 1% atau 0,07%. Nah, waktu yang dibutuhkan juga agar obat berada dalam tubuh itu setengah dari awal yaitu sebesar 5-7 jam. Hal ini membuktikan bahwa memang konsentrasi obat sangat kecil. Konsentrasi obat sangat kecil yang tereliminasi atau membutuhkan waktu yang lama untuk eliminasi. Oleh karena itu juga berdampak pada pemakaian obat tersebut di mana obat tersebut di aturan pemakaiannya digunakan atau dikonsumsi 1 kali 24 jam. Jadi tiap 1 kapsul per 24 jamnya. Nah, itu dia proses perjalanan obat tersebut dalam tubuh. Selanjutnya, untuk tahu lebih lanjut mengapa obat tersebut dijadikan sebagai obat anti kanker, bagaimana mekanismenya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Tunggu ya. Sekarang kita akan masuk terkait dengan mekanisme dari thalidomid ini sendiri. Bagaimana sih thalidomid ini bisa memiliki efek sebagai anti kanker? Seperti yang sudah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa thalidomid ini akan dimetabolisme menjadi bentuk aktifnya, di mana bentuk aktif ini memiliki beberapa aktivitas dalam multiple myeloma atau yang biasa kita kenal sebagai kanker sel plasma. Mekanisme yang pertama yaitu aktivitas anti-angiogenesis. Angiogenesis sendiri merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru yang berperan penting dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Jadi, aktivitas anti-angiogenesis sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya pembentukan pembuluh darah baru. Thalidomid akan menghambat aktivitas dari VEGF yang dihasilkan pada sel myeloma, di mana VEGF ini berperan sebagai faktor pertumbuhan vaskuler endotelium dan sel stroma. Selain itu, thalidomid juga menghambat sekresi dari interleukin 6 yang disekresikan oleh sel stromal dan vaskuler endotelium yang diinduksi oleh VEGF, di mana IL-6 ini berperan sebagai faktor pertumbuhan pada sel myeloma dan mencegah terjadinya apoptosis pada sel myeloma itu sendiri. Mekanisme yang kedua yaitu proses antiinflamasi, di mana thalidomid ini akan menghambat pembentukan dari tumor necrosis factor atau biasa kita kenal sebagai TNF-alpha, yang merupakan faktor dari proinflamasi. Penghambatan TNF-alpha ini mencegah terjadinya proses pemisahan antara NF-kB dengan protein penghambatnya, sehingga akan menghambat terjadinya proses proliferasi sel, inflamasi, angiogenesis, dan perlindungan dari proses apoptosis itu sendiri. Mekanisme yang ketiga yaitu thalidomid dapat meningkatkan sekresi dari sel NK dan sel T yang berperan langsung dalam proses penghancuran sel target untuk mencegah terjadinya penyebaran sel kanker itu sendiri.